Angin pantai yang lembut, aroma kopi tubruk yang baru saja diseduh, dan spray yang kusut. Itulah bau khas penginapan murah di kota kecil pesisir Jawa Timur. Aku duduk di lantai kamar bersama, dikelilingi oleh pakaian yang berserakan seperti baru saja bertarung melawan tas koperku sendiri. Ini hari ketigaku di Situbondo, dan kakiku sudah pegal, tapi hatiku terasa ringan. Halo, namaku Sari. Aku berumur 28 tahun dan baru saja memutuskan untuk melakukan perjalanan sendirian. Keputusan impulsif, tapi aku butuh mengingat siapa diriku sebenarnya. Melepas semua email, rapat yang tiada habisnya, dan hubungan yang berakhir dengan diam tak terucap. Tolong, butuh bantuan? Suara lembut berlogat Madura terdengar dari balik pintu. Aku mengangkat kepala dan melihat seorang pria dengan rambut acak-acakan, kaos lusuh, dan senyum yang seperti berkata, aku juga sedikit tersesat, tapi aku menikmatinya. Susah banget masak tas ini ditutup setelah 3 hari belanja di pasar, jawabku sambil mencoba menyembunyikan pipiku yang memerah. Dia masuk tanpa izin tapi dengan kelembutan yang membuatku tak bisa marah. Dia meletakkan tas ranselnya di dinding lalu berlutut di sampingku, seolah kami adalah sahabat lama yang berbagi rahasia. Aku Arif, katanya sambil mengulurkan tangan. Sari, jawabku sambil menggenggam tangannya yang hangat meski udara malam agak lembab. Kamu berusaha masukin seluruh dunia ke dalam tas itu ya? Tanyanya. Kalau iya, aku bakal butuh tenaga ekstra, lanjutnya sambil tertawa. Aku ikut tertawa, sesuatu yang sudah lama tak kurasakan. Aku cuma beli beberapa barang kecil, spray bordir, dan oleh-oleh. Sepertinya semua bisa masuk kalau kamu mau coba tutupnya, jawabku. Dia mulai mengutak-atik tas itu seperti insinyur menyelesaikan masalah rumit. Aku paham, cukup masukin pakaian terus loncat di tas itu sampai tutupnya nyangkut, celetuknya sambil tertawa. Dia serius mencoba dan dengan suara klik lembut, tas itu menutup rapat. Beneran berhasil, makasih. Aku tersenyum dan dia menatapku lebih lama dari yang kuanggap perlu. Kami duduk di ranjang, yang ternyata tempat tidurnya, dan mulai bicara seolah waktu lentur, dan kami punya banyak malam untuk menghabiskannya. Arif adalah fotografer yang sudah 6 bulan berkeliling, hidup dari kerjaan sesekali, barter foto dengan makanan, potret dengan penginapan. Dia sudah melalui Banyuwangi, Malang, bahkan sampai Surabaya, dan sekarang di Situbondo. Aku menatap keluar jendela. Matahari rendah mewarnai atap rumah menjadi merah muda tua, dan aku merasa cahaya itu menunjuk sesuatu yang aku tak ingin aku akui. Kami ngobrol sampai senja, berbagi buku yang menyentuh, musik yang menyembuhkan, dan ketakutan yang kami sembunyikan dari dunia. Arif mengaku takut pulang tanpa sesuatu yang benar-benar bermakna. Aku mengaku takut takkan pernah jatuh cinta lagi. Kadang kamu cuma perlu buat ruang, katanya sambil menunjuk tasku yang terlihat penuh meski sudah tertutup rapat. Malam itu kami makan di warung kecil di gang sempit, tempat bahu kami hampir bersentuhan. Warung itu bernama Di Warung Pak Joko, dan baunya seperti bawang goreng, ikan bakar, dan cerita lama. Dindingnya penuh ubin yang terkelupas dan foto hitam putih, orang-orang yang mungkin tak pernah kembali. Pak Joko, pria berjenggot putih dengan mata yang tersenyum lebih dulu dari bibirnya, menyambut kami seperti sudah menunggu bertahun-tahun. Tanpa tanya, dia letakkan sebotol arak merah dan 2 gelas plastik di meja, tertawa kecil dan menghilang ke dapur. Arif menaikkan alisnya padaku dan aku tertawa. Gelas plastik dan arak yang enak. Ini revolusi atau kebijaksanaan seseorang yang sudah lihat banyak turis, kataku. Di warung Pak Joko, kami dapat piring ikan bakar hitam, sambal terasi dengan kerupuk singkong, dan paprika panggang yang begitu lembut sampai meleleh di lidah. Ketika makan, Pak Joko duduk tanpa diundang, tapi dengan cara alami yang hanya dimiliki orang-orang tua dan cerita mereka. Dia mulai bercerita dalam bahasa Madura, cepat penuh logat dan slang. Nah, ada orang Madura masuk surga, terus Saint Petrus tanya. Dia menggerakkan tangan, mengubah suara dan ekspresi sampai kami hampir tak mengerti, tapi tertawa tetap pecah. Arif dan aku saling pandang, tersesat tapi bahagia. Bukan karena lelucon, tapi karena kehangatan dan kegembiraan saat Pak Joko bercerita seolah dunia harus berhenti dan dengar. Tawa kami menghangatkan malam, arak plastik terasa lebih berharga dari biasanya. Aku bilang orang Madura keras kepala, aku coba tebak. Waduh, Saint Petrus nggak suka terasi.
Arif jawab sambil mengelap tumpahan arak dengan tisu. Lalu Pak Joko menambahkan pelan, "Jangan takut, leluconnya bukan di kata-kata, tapi di kegembiraan." Saat kami pergi malam memeluk Situbondo, lampu jalan menyinari batu-batu jalan, dan dari jauh terdengar gesekan biola dari sudut gelap. Kami berjalan pelan, hampir saling menyentuh jari. Arif berhenti di bawah lengkungan lampu kuning temaram. "Sari, boleh aku cium kamu?" tanyanya sederhana. Aku tersenyum sebelum jawab, "Boleh." Di antara aroma arak murah, ikan bakar, dan angin laut, dia menciumnya seakan kami memiliki seluruh dunia, tapi juga itu ciuman tunggal yang akan bermakna selamanya. Tak ada drama, tak ada musik lambat, hanya pertanyaan jujur. Matanya mencari mataku, angin bermain dengan ujung jilbabku. Rasanya lembut seperti teguk pertama teh di pagi dingin. Tenang, tapi hangat dan menguatkan hati. Lalu kami sepakat sudah larut dan saatnya kembali ke penginapan, seolah udara pun berbisik bahwa dunia di luar sudah memberikan semuanya hari ini. Bulan tergantung tinggi di atas atap Situbondo, seperti rahasia yang hanya kami tahu. Arif menggenggam tanganku erat, alami tanpa terburu-buru. Langkah kami sunyi di jalan berbatu yang masih hangat oleh matahari siang. Di setiap sudut, aku merasakan berat manis dari ikatan baru, ringan tapi nyata. "Kamu percaya kita baru kenal pagi ini?" Aku bertanya pelan, takut merusak momen. "Waktu itu tukang bohong," jawabnya, lembut menggenggam jariku. "Kadang 1 menit bisa terasa lebih lama dari yang kamu kira." Aku menunduk, wajahku memanas lagi. Aneh rasanya, setelah bertahun-tahun berusaha kuat, kini aku nyaman jadi diriku sendiri. Tanpa topeng, tanpa pura-pura, hanya aku yang lelah, kaki sakit, tas tertutup rapat, dan hati terbuka. Kami sampai di penginapan di gang sempit, di mana bayangan menari dengan cahaya lampu hangat, bangunannya tua, jendelanya terkelupas dan bau yang sama menyambutku pagi tadi, seolah hari berbalik arah. Di lorong lantai 2 kami berhenti dan diam sejenak, hanya tawa samar sepasang kekasih dan dengungan kulkas mini. Aku mulai tanpa kata jelas. Aku tak mau momen ini berakhir di lorong dingin ini. "Sari, boleh aku tinggal sebentar lagi cuman ngobrol sama kamu?" Katanya pelan, hampir malu. Aku pandangi matanya, serius tapi tak memaksa. Itu tawaran, bukan tuntutan. Dan saat itu aku tahu, aku juga tak ingin cepat-cepat mengakhiri. "Asal janji nggak loncatin tasku lagi, ya?" Aku bercanda. "Janji," jawabnya dengan setengah senyum yang mulai bikin aku ketagihan. Kamar persis seperti aku tinggalkan. Tempat tidur sempit, gorden tipis, spray bordir yang kubeli di pasar, terlipat rapi di ranjangku. Jendela sedikit terbuka, angin membawa suara lembut sungai, dan bau lembab malam. Kami duduk di tepi ranjang. Tak ada terburu-buru, hanya ketenangan orang yang tahu bahwa dalam keheningan pun bisa terdengar. "Kamu bakal kangen ini?" Aku bertanya setelah beberapa saat. "Yang mana? Kebebasan bangun tanpa tahu tidur di mana? Ketemu orang random kayak kamu?" Dia berpikir sebentar, menatap tanganku. "Aku bakal kangen kebetulan, tapi aku rasa apa yang kita punya hari ini bukan kebetulan. Itu pilihan, kamu dan aku." Jantungku berdetak nyaman. "Besok aku ke Malang," katanya. "Aku ke Surabaya. Jadi hari ini cuma hari ini." Aku mengangkat bahu tapi tak sedih. "Hari ini ya hari ini, kadang itu sudah cukup." Dia tersenyum, mengelus pipiku dengan ibu jarinya. Tak terburu-buru, hanya kelembutan, hormat, dan keintiman aneh yang muncul saat dua orang bertemu di waktu yang tepat, walau sebentar saja. Dia berdiri di sampingku, menjaga jarak agar tak mengganggu, tapi aku menariknya perlahan. Dia mengerti. Kami berciuman lagi, kali ini lebih tulus, lembut, seperti takut memecahkan keajaiban itu. Dan kami biarkan dunia di luar jendela Situbondo terdiam. Tak ada film, hanya alami, lambat, penuh jeda, dan tatapan mata yang tersenyum dalam gelap. Itulah pertemuan yang tak butuh apa-apa selain kehadiran. Saat aku tertidur, aku merasa kali ini hidupku tak terlalu penuh untuk menyisakan ruang baru. Kali ini tak penting apakah tas itu bisa ditutup atau tidak, karena aku tak berusaha memasukkan semuanya kembali.
Aku menyisakan tempat untuk dia, untuk kita, untuk apapun itu sebenarnya. Keesokan paginya, aku bangun dengan sinar matahari yang menyusup lewat celah jendela kamar penginapan tua itu. Spray bordir yang kemarin ku beli di pasar masih terlipat rapi di sudut ranjang, seperti saksi bisu malam yang baru saja kami lalui. Aku mengenakan kaos putih tipis dan celana pendek linen krem yang nyaman, sandal jepit lusuh yang sudah hampir putus, dan kalung perak kecil pemberian nenek yang selalu membuatku merasa terlindungi. Rambutku masih sedikit berantakan, tapi aku sengaja membiarkannya alami, seperti ceritaku yang belum selesai. Di luar, suara tukang sayur berteriak menawarkan buah-buahan segar dan pedagang kopi keliling berkeliling dengan gerobak sederhana mereka. Kota kecil Situbondo pagi itu terasa hidup, meski masih ada aroma basah tanah setelah hujan semalam. Aku melangkah keluar kamar menuju warung kopi kecil di pojok jalan, tempat favorit penduduk lokal yang memesan kopi tubruk pekat dan gorengan hangat. Aku pesan secangkir kopi dan 1 porsi pisang goreng crispy, lalu duduk di bangku kayu yang mulai lapuk. Tanganku masih terasa hangat di tempat Arif menggenggamnya semalam. Tiba-tiba, suara langkah cepat mendekat. "Sari, kamu sudah sarapan?" Suara itu ceria dan familiar. Aku menoleh dan melihat Arif datang dengan kaos warna biru navy dan celana jeans robek di lutut, membawa tas kamera yang sudah mulai usang. "Kamu telat nih, aku sudah pesan kopi untuk kamu," katanya sambil tersenyum lebar. "Tapi nggak apa-apa, aku tahu kamu pasti masih ngantuk." Aku tertawa. "Ya ampun, kamu kayak abang sayur yang jualan kopi aja tahu aku telat." Dia ikut tertawa, lalu duduk di sebelahku. Kami mulai ngobrol santai tentang rencana hari ini. Arif ingin mengajakku ke pasar tradisional yang katanya punya kerajinan tangan unik dan tempat makan siang dengan sambal bajak yang menggugah selera. Aku merasa ada semacam getaran aneh di perutku, campuran antara antusias dan gugup. Sejenak, aku diam memandangi Arif. Rambutnya hitam legam dengan beberapa helai yang acak-acakan karena angin pagi. Matanya coklat gelap yang selalu penuh dengan rasa ingin tahu, dan senyum itu yang membuatku merasa seperti gadis remaja lagi yang jatuh cinta untuk pertama kali. Kamu tahu nggak? Kalau kamu terus-terusan senyum gitu, aku bisa lupa jalan pulang loh. Aku menggoda sambil menyenggol bahunya ringan. Dia mengangkat alis. "Kalau kamu lupa jalan pulang, aku siap jadi pemandumu. Tapi jangan salah, aku juga bisa bikin kamu nyasar di pasar." Aku tertawa lepas. "Kalau gitu, berarti kita sama-sama nyasar. Pasar mana dulu nih?" Kami berjalan beriringan ke pasar. Jalanan sempit di Situbondo dipenuhi warna-warni tenda pedagang, aroma rempah dan sayuran segar yang menggoda hidung, dan suara tawar-menawar yang riuh. Aku memakai dress katun bermotif bunga kecil berwarna merah muda yang jatuh pas di atas lutut, sandal tali coklat yang sudah agak kotor, dan gelang manik-manik warna-warni yang kubeli di Bali tahun lalu. Angin pantai yang lembut mengibaskan ujung dress dan jilbab tipisku, memberikan kesan sederhana tapi memikat. Arif sibuk mengambil foto dengan kameranya, menangkap momen pedagang yang tersenyum, balita yang bermain di antara tumpukan sayur, dan cahaya matahari yang menembus celah tenda. Aku merasa seperti bagian dari sebuah lukisan hidup yang penuh warna dan cerita. Di tengah pasar, kami berhenti di sebuah warung kecil yang menjual nasi tempong, makanan khas Banyuwangi yang pedasnya bikin mata melotot tapi nagih. Aku tak tahan dan tertawa saat sambal itu membuatku batuk-batuk. Sementara Arif dengan santai menatap dan merekam ekspresiku dengan kameranya. "Wah, kamu cocok banget jadi model sambal pedas," katanya sambil menggenggam tanganku. Aku pura-pura marah, tapi hatiku berdebar kencang. Setelah makan siang, kami duduk di bangku kayu di pinggir jalan, menikmati es kelapa muda dan angin sore yang mulai sejuk. Arif bercerita tentang mimpinya mengadakan pameran foto di kota kelahiranku, Malang, dan aku mulai membayangkan bagaimana rasanya hidup yang penuh dengan petualangan dan seni. Tapi tiba-tiba, teleponku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Aku membuka dan membaca. "Sari, aku tahu rahasiamu. Jangan percaya Arif sepenuhnya." Jantungku berdegup kencang. Aku menatap Arif yang sedang tersenyum di sebelahku, tanpa curiga apapun. Siapa yang mengirim pesan itu? Apa maksudnya? Dan rahasia apa yang dimaksud?
Malam itu aku menyadari bahwa perjalanan ini mungkin bukan hanya tentang menemukan cinta atau petualangan. Ada sesuatu yang lebih gelap dan misterius yang menunggu untuk terungkap. Apa yang akan kulakukan? Bisakah aku mempercayai Arif? Atau aku sedang melangkah ke dalam cerita yang lebih rumit dari yang kubayangkan? Pertanyaan-pertanyaan itu bergelut di pikiranku, sementara lampu kota kecil itu berkelip-kelip seperti rahasia yang tersembunyi di balik senyumnya yang hangat. Malam itu, aku duduk termenung di balkon kamar penginapan, mengenakan kaos hitam tipis yang membalut tubuhku dengan pas, dipadu rok panjang berwarna coklat muda yang berayun lembut tertiup angin laut. Sandal kulit coklatku tergeletak di samping, dan kalung perak kecil pemberian nenek masih melingkar di leherku, berkilau samar diterpa cahaya remang lampu jalan. Langit Situbondo yang cerah dihiasi bintang-bintang, tapi pikiranku gelap bertanya-tanya tentang pesan misterius itu. Jari-jariku menggenggam ponsel, menatap pesan yang muncul seperti duri di hati. Sari, aku tahu rahasiamu, jangan percaya Arif sepenuhnya. Siapa dia? Apa rahasia apa yang dia pikir aku simpan? Tiba-tiba, suara ketukan pelan di pintu membuatku tersentak. Sari, kamu di sana? Suara Arif lembut tapi penuh kekhawatiran. Aku menarik napas dalam-dalam dan membuka pintu. Dia berdiri di sana, mengenakan kemeja putih yang agak kusut dan celana panjang hitam, rambutnya masih acak-acakan seperti habis berkeliling seharian. Matanya yang cokelat menatapku penuh tanya. Kenapa kamu terlihat gelisah? Tanyanya sambil melangkah masuk, tapi aku menahan diri untuk tidak langsung menjawab. Arif, aku dapat pesan aneh tadi. Dari seseorang yang bilang dia tahu rahasiaku, kataku pelan, suaraku bergetar sedikit. Dia mengerutkan dahi dan duduk di tepi tempat tidur. Rahasia? Maksudmu? Sari, apa kamu menyembunyikan sesuatu dari aku? Aku menggeleng, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Aku nggak tahu, tapi aku merasa ada sesuatu yang nggak beres. Arif bangkit dan mendekatiku, tangannya hangat menyentuh pipiku. Percayalah sama aku ya, aku nggak akan pernah sengaja menyakitimu. Aku menatap matanya yang tulus dan merasa sedikit tenang. Tapi ada suara kecil dalam kepala yang memperingatkan. Hati-hati, Sari. Untuk mengalihkan suasana, aku mencoba bercanda. Kalau kamu punya rahasia juga, jangan sampai aku tahu ya, biar aku nggak ikutan pusing. Arif tertawa, dan senyumnya yang hangat membuat dadaku mencair. Tenang, rahasiaku cuma satu, aku nggak bisa masak nasi goreng. Kami tertawa bersama, dan untuk sesaat, beban di hatiku hilang. Keesokan harinya, kami memutuskan pergi ke Pantai Pasir Putih, sebuah tempat tersembunyi di ujung Situbondo yang hanya diketahui oleh penduduk lokal. Aku mengenakan tank top putih yang memperlihatkan bahuku yang halus, dipadukan celana pendek denim dan sandal tali yang sudah mulai pudar warnanya. Rambutku diikat longgar dengan pita merah muda, dan aku memakai gelang anyaman dari pasir pantai tahun lalu. Perjalanan ke pantai penuh dengan tawa dan cerita, Arif terus mengarahkan kameranya ke segala arah, mengejar cahaya matahari yang bermain di antara dedaunan. Sesampainya di pantai, pasir putih dan ombak yang tenang menyambut kami. Aku melepas sandal dan membiarkan pasir hangat menyentuh kakiku. Arif mengeluarkan kamera dan mulai memotretnya dengan penuh semangat. Aku duduk di batu besar, memandangi laut yang berkilau, sementara Arif duduk di sampingku, sesekali mengarahkan lensa ke arahku. Aku merasa nyaman, tapi bayangan pesan semalam tetap menghantui. Arif, aku harus jujur, kataku perlahan. Aku takut ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku. Dia menoleh, wajahnya serius. Sari, aku juga punya masa lalu yang enggak mudah. Tapi aku mau kamu tahu, aku mau terbuka sama kamu. Aku menatap matanya, mencoba menangkap kejujuran di sana. Apa itu? Tanyaku. Dia menghela napas panjang dan mulai bercerita tentang sebuah hubungan lama yang gagal, tentang kegagalan dan rasa sakit yang membuatnya takut membuka hati. Aku terdiam, merasakan bahwa aku bukan satu-satunya yang terluka. Tiba-tiba, suara dering ponselnya memecah keheningan. Dia melihat layar, lalu wajahnya berubah. Sari, aku harus pergi sebentar, ini penting. Aku mengangguk pelan, tapi hatiku berdebar tak menentu.
Saat dia berjalan menjauh, aku melihat ke arah balik bukit dan melihat sosok samar yang mengintip dari balik pepohonan. Jantungku berhenti sejenak. Siapa dia? Apakah dia yang mengirim pesan tadi? Ataukah sesuatu yang lebih berbahaya mengintai di balik senyum Arif? Malam itu, aku tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang menemukan cinta, tapi juga tentang menghadapi bayangan masa lalu yang bisa membayangi masa depan kami. Apakah aku siap menghadapi kebenaran yang tersembunyi? Atau aku harus melarikan diri sebelum terlambat? Pertanyaan itu menggantung di udara, sementara ombak pantai terus berderu, seolah menyimpan rahasia yang belum terungkap. Pagi itu, aku terbangun dengan sinar mentari yang masuk lembut lewat jendela kamar penginapan kami di Situbondo. Tubuhku masih terasa lelah, tapi pikiranku berputar liar tentang sosok misterius yang kulihat kemarin di balik pepohonan pantai. Aku mengenakan blaus putih lengan panjang yang sedikit tembus pandang, dipadu rok batik lurik yang membelai lututku dengan lembut. Sepatu flat kulit berwarna coklat tua ku genggam di tangan, siap melangkah keluar mencari jawaban. Di meja kecil, secangkir kopi hitam dan sepiring lontong sayur menantiku. Aroma santapan itu mengingatkanku pada masa kecil di rumah nenek di Malang, membuat dadaku hangat walau hatiku masih berombak. Aku memutuskan untuk mencari Arif, yang semalam pergi tanpa banyak bicara. Di lorong sempit penginapan, aku temukan dia sedang duduk termenung, memandangi kamera yang tergeletak di pangkuannya. Kemeja biru muda yang dikenakannya kusut, rambutnya masih berantakan seperti habis berlari dari bayang-bayang rahasia. Arif, suaraku pelan. Aku lihat ada yang mengintai kita di pantai kemarin. Siapa dia? Dia menatapku. Matanya yang coklat dalam itu penuh konflik. Itu? Seseorang dari masa lalu yang ingin aku lupakan, jawabnya akhirnya. Aku kira sudah selesai, tapi ternyata dia masih mengikuti. Aku duduk di sampingnya, merasakan detak jantung yang mulai berdentam bersama. Kenapa kamu enggak bilang dari dulu? Dia menghela napas panjang, lalu berbisik, aku takut kamu pergi kalau tahu semuanya. Aku menggenggam tangannya erat. Sari, aku di sini bukan untuk pergi. Aku di sini untuk menghadapi semua ini bersamamu. Hari itu kami menyusuri pasar tradisional Situbondo, melewati lorong-lorong penuh warna, aroma rempah, dan suara tawar-menawar yang riuh. Aku memakai dress katun biru muda dengan motif bunga kecil, sandal tali coklat yang mulai aus, dan anting-anting bambu sederhana yang membuatku merasa dekat dengan tanah kelahiranku. Arif sibuk memotret kehidupan pasar, tapi matanya sering tertangkap menatapku dengan penuh perhatian. Aku tahu dia berusaha menjaga jarak dari masa lalunya, tapi bayang-bayang itu semakin membayang. Saat kami duduk di warung kecil menikmati rujak cingur, ponselku bergetar lagi. Pesan baru masuk? Hati-hati Sari, Arif tak sepenuhnya jujur padamu. Aku menatap layar, jantungku berdegup lebih kencang. Aku berbalik melihat Arif yang sedang tertawa dengan pedagang warung, tanpa tanda-tanda khawatir. Apakah aku akan membiarkan pesan-pesan ini merusak kepercayaan yang mulai tumbuh? Atau aku harus mencari tahu kebenaran dengan caraku sendiri? Di tengah pasar yang riuh, aku merasa seperti sandiwara yang sedang dimainkan dan aku adalah pemeran utama yang tak tahu naskah aslinya. Malamnya, kami duduk berdua di bawah langit gelap Situbondo, lampu-lampu kota kecil berkelip seperti bintang terjatuh. Aku mengenakan kebaya encim putih dengan sentuhan rendah halus, rok lilit batik merah marun, dan kalung mutiara kecil yang nenek beri saat aku berangkat. Arif menatapku dalam-dalam, suaranya bergetar. Sari, aku ingin kamu tahu semuanya. Aku tak mau ada rahasia lagi antara kita. Aku mengangguk, menahan air mata yang mulai mengalir. Aku juga ingin tahu, tapi aku takut dengan apa yang akan aku dengar. Dia meraih tanganku. Kadang kebenaran itu pahit, tapi lebih baik daripada hidup dalam kebohongan. Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar di pintu kamar. Kami berdua terkejut. Siapa itu? Tanyaku. Suara bergetar. Suara berat dari luar menjawab, aku datang membawa jawaban yang kalian cari. Pintu terbuka perlahan, dan di baliknya berdiri seorang pria bertubuh tinggi, berjenggot tipis, mengenakan jaket kulit lusuh. Matanya tajam, penuh misteri. Aku tahu tentang masa lalu Arif, dan aku tahu rahasia yang tersembunyi, katanya sambil melangkah masuk. Langkahnya menggema di kamar sempit itu, seperti badai yang siap menghancurkan segala yang telah kami bangun.
Aku menggenggam tangan Arif lebih erat, merasa jantungku hampir meledak. Siapa pria ini? Apa yang dia tahu? Dan bagaimana semuanya akan berubah setelah malam ini? Cerita kami baru saja memasuki babak yang paling gelap, dan aku harus memilih, melarikan diri atau menghadapi kebenaran yang menanti di balik pintu itu. Malam itu, udara di kamar penginapan terasa semakin berat. Aku berdiri di belakang Arif, mengenakan blaus sutra berwarna krem yang lembut menyentuh kulit, dipadukan rok lilit batik coklat tua yang membentuk lekuk pinggulku dengan anggun. Sepatu wedges coklat kuku gantung di dekat pintu. Malam seperti ini, aku ingin merasakan dinginnya lantai kayu di bawah kakiku. Pria berjenggot tipis itu menatap kami tajam, matanya seperti menyimpan lautan rahasia. Dia melangkah masuk, membawa aura gelap yang membuat bulu kuduku berdiri. "Namaku Pak Hasan." Suaranya berat tapi tenang. "Aku mengenal Arif lebih lama daripada yang kalian kira." Arif mengerutkan kening, menatap Pak Hasan dengan waspada. "Apa maksudmu datang ke sini malam-malam begini?" Pak Hasan tersenyum kecil, tapi ada dingin yang menusuk di balik senyum itu. "Aku di sini bukan untuk berkelahi, tapi untuk mengungkapkan sesuatu yang harus kamu tahu, Sari." Aku menatap Arif, mencari jawaban di matanya yang mulai gelap. "Apa ini tentang masa lalumu?" Dia mengangguk pelan, tapi aku bisa merasakan ketegangan yang tumbuh di antara kami. Pak Hasan membuka tas kulit tua dan mengeluarkan beberapa foto dan dokumen lusuh. "Ini bukti hubungan Arif dengan kelompok yang bisa membahayakan kalian berdua." Aku terpaku, merasakan jantungku berdetak seperti mau melompat keluar. "Kelompok? Maksudmu apa?" Pak Hasan melanjutkan. "Arif dulu pernah terlibat dengan orang-orang yang memiliki urusan gelap. Dia mencoba keluar, tapi bayangan masa lalu tidak mudah dilepaskan." Arif menunduk, wajahnya penuh penyesalan. "Sari, aku tak ingin kamu tahu, karena aku takut kehilangan kamu." Kupegang tangannya erat, tapi rasa sakit dan kebingungan menguasai hatiku. "Kenapa kamu tidak bilang sejak awal? Aku butuh kejujuran, Arif." Dia menghela napas panjang. "Aku takut kamu akan pergi, tapi aku berjanji, aku ingin berubah dan memulai hidup baru bersamamu." Aku memandang ke arah Pak Hasan. "Kenapa kamu datang malam-malam? Apa kamu ingin mengancam kami?" Pak Hasan tersenyum sinis, bukan mengancam, tapi memperingatkan. Ada orang yang tak ingin masa lalu Arif hilang begitu saja. Saat itu, suara ketukan keras terdengar di pintu. Aku dan Arif saling berpandangan, napas kami serentak tertahan. Pintu terbuka dan masuklah seorang wanita berwajah dingin, mengenakan jaket hitam panjang dan sepatu boots tinggi. Rambutnya hitam legam tergerai, dengan tatapan tajam yang menusuk. "Aku dengar kalian sedang membicarakan masa lalu yang seharusnya tetap tersembunyi," katanya dingin. Arif berdiri, wajahnya berubah tegas. "Apa yang kamu inginkan, Nia?" Wanita itu melangkah maju. "Aku hanya ingin agar kamu tetap di jalur itu, Arif. Jangan coba-coba lari dari kami." Aku merasakan udara di ruangan itu berubah menjadi tegang. Tanganku menggenggam tangan Arif lebih kuat, merasakan getaran kecemasan yang sama. "Kenapa kamu nggak bilang dari awal kalau hidupmu segelap ini?" Aku bertanya. Suara bergetar. Arif menunduk. "Aku ingin melindungi kamu, Sari. Tapi sekarang aku sadar, aku harus hadapi semuanya, bukan sembunyi." Pak Hasan menatap Nia dengan tajam. "Ini bukan akhir, tapi awal dari ujian kalian." Aku tahu, malam itu bukan hanya tentang rahasia yang terbongkar, tapi pertaruhan hidup dan cinta yang harus kami jalani bersama. Di balik pintu kamar penginapan tua itu, cerita kami memasuki babak baru yang penuh bahaya dan ketidakpastian. Aku bertanya pada diri sendiri, apakah cinta kami cukup kuat untuk melewati badai ini? Dan siapa sebenarnya Nia, wanita misterius yang tiba-tiba muncul membawa ancaman? Jawaban itu masih tersembunyi, menunggu untuk diungkap di balik gelap malam yang belum selesai. Pagi menjelang di Situbondo, sinar mentari perlahan menyelinap lewat tirai kamarku, menyentuh kulitku yang masih terasa hangat dari malam penuh ketegangan. Aku mengenakan kebaya putih tipis dengan bordir halus di bagian lengan dan dada, dipadukan dengan kain batik parang warna coklat keemasan yang membelit pinggangku dengan anggun. Sepatu selop kulit coklat yang sederhana kugunakan saat melangkah keluar. Di meja kecil, secangkir kopi tubruk hangat dan sepiring pisang goreng hangat menantiku.
Namun, perasaan gelisah masih membekas di dadaku. Aku sadar malam kemarin telah mengubah segalanya. Arif duduk di sampingku, mengenakan kemeja biru muda yang kusut dan celana hitam. Wajahnya terlihat lelah tapi tekadnya kuat. "Sari, aku sudah putuskan. Aku akan hadapi masa lalu ini demi kita," ucapnya dengan suara bergetar. Aku menggenggam tangannya erat. "Aku akan selalu ada di sisimu, Arif. Kita hadapi bersama." Hari itu, kami memutuskan untuk mengunjungi sebuah tempat yang dulu jadi saksi bisu masa lalunya. Sebuah rumah tua di pinggir kota, berdebu dan terlantar, dengan cat yang mengelupas dan jendela-jendela yang retak. Aku mengenakan blaus katun krem yang dipadukan rok lipit panjang warna coklat muda, serta sandal tali yang mulai lusuh, tapi aku merasa siap menghadapi apapun. Saat kami melangkah masuk, aroma lembab dan debu menyambut kami. Arif terdiam sejenak, matanya menerawang ke sudut ruangan yang penuh dengan foto-foto lama dan surat-surat usang. "Tahun-tahun kelamku bermula di sini," katanya pelan. "Aku dulu terjebak dalam lingkaran yang sulit kuputuskan." Aku meraih tangannya, mencoba memberi kekuatan tanpa kata. Tiba-tiba, suara langkah mendekat dari luar rumah. Kami berdua menoleh, dan di ambang pintu berdiri seorang pria muda dengan wajah serius dan mata yang tajam. "Pak Hasan menyuruhku mengantar pesan," katanya. "Ada yang ingin bertemu kalian malam ini." Di sebuah tempat yang tak asing lagi. Arif dan aku saling pandang, rasa waspada menyelimuti. "Tempat apa?" tanyaku. Pria itu mengeluarkan sebuah amplop coklat tua dan menyerahkannya padaku. "Ini semua yang kalian butuhkan," katanya singkat lalu berlalu. Malamnya, kami menuju ke sebuah kafe kecil di pusat kota, tempat yang dulu sering dikunjungi Arif saat masih terjebak di masa lalunya. Aku mengenakan dress merah marun yang pas di badan, dengan potongan sederhana tapi elegan, sepatu hak rendah coklat, dan anting-anting bulat kecil yang berkilau lembut. Di sana, kami bertemu dengan seorang wanita paruh-baya bernama Bu Rini, yang ternyata adalah saksi penting dari masa lalu Arif. Dia duduk di pojok kafe dengan wajah penuh kerutan, tapi mata yang penuh kehangatan. "Arif, aku tahu kamu ingin berubah," katanya pelan. "Tapi ada orang-orang yang tak rela melepasmu begitu saja." Aku merasakan tangan Arif menggenggam tanganku erat, seolah mencari kekuatan. Bu Rini mengeluarkan sebuah ponsel dan memutar video yang memperlihatkan seseorang yang mirip dengan Arif sedang berbicara dengan kelompok yang mencurigakan. Aku terdiam, merasakan jantungku berdegup kencang. "Ini bukti bahwa masa lalumu belum benar-benar pergi," ujar Bu Rini. Arif menunduk, wajahnya penuh penyesalan. "Aku harus segera menyelesaikan ini sebelum semuanya terlambat." Aku menatapnya dengan penuh keyakinan. Kita akan hadapi bersama, Arif, tidak peduli seberapa gelap masa lalu itu. Namun, di sudut ruangan, seseorang mengawasi kami dengan tatapan dingin dan senyum tipis yang penuh rencana tersembunyi. Malam itu, aku tahu bahwa pertarungan kami baru saja dimulai, dan setiap langkah kami akan diikuti bayangan yang berbahaya. Apakah cinta kami cukup kuat untuk melawan masa lalu yang terus mengejar? Dan apa rahasia yang masih tersembunyi di balik mata dingin pengintai itu? Jawaban itu menunggu di balik gelap malam yang semakin pekat. Senja mulai merunduk di balik bukit Situbondo, memancarkan warna jingga keemasan yang membelai lembut wajahku. Aku mengenakan kebaya encim berwarna krem dengan sulaman halus di bagian lengan, dipadukan kain batik motif parang coklat tua yang melilit pinggangku dengan anggun. Sepatu hak rendah coklat tua kugunakan agar langkahku tetap mantap meski tanah agak berdebu. Di tangan, aku menggenggam secangkir teh hangat dari warung kecil di pojok jalan, tempat yang kusebut sebagai pelarian tenang dari semua kekacauan yang melanda hidupku. Arif datang menghampiri, mengenakan kemeja lengan panjang berwarna biru laut yang digulung sampai siku, celana panjang hitam, dan sepatu kulit coklat yang sudah mulai usang. Wajahnya terlihat lelah, tapi matanya menyimpan tekad yang kuat. "Kita harus bertemu dengan orang itu malam ini," katanya dengan suara pelan namun tegas. Aku mengangguk, menyiapkan diri untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. "Siap, Arif. Kita hadapi bersama." Malam tiba, dan kami melangkah ke sebuah gudang tua di pinggir kota, tempat yang suram dengan dinding bata yang mulai rapuh dan pintu besi berkarat.
Angin malam yang dingin membawa aroma laut yang samar, menambah ketegangan di udara. Aku mengenakan dress hitam sederhana yang pas di badan, dengan potongan leher V yang elegan tapi tetap sopan, sepatu hak tinggi coklat tua yang membuatku merasa kuat dan percaya diri. Rambutku tergerai natural, sedikit berantakan karena angin. Di dalam gudang, cahaya remang-remang dari lampu minyak menyorot wajah seorang pria parubaya yang duduk di kursi kayu. Matanya tajam menatap kami dengan penuh waspada. "Jadi kalian datang," suaranya serak tapi berwibawa. "Aku yang harus kalian temui jika ingin tahu kebenaran tentang masa lalu Arif." Arif melangkah maju, suara penuh keyakinan. "Aku ingin keluar dari bayang-bayang itu. Aku ingin memulai hidup baru bersama Sari." Pria itu tersenyum tipis. "Itu bukan perkara mudah. Ada harga yang harus dibayar." Aku merasakan tangan Arif menggenggam tanganku erat, memberi semangat dan kekuatan. Pria itu mengeluarkan sebuah amplop coklat lusuh dan menyerahkannya pada Arif. "Ini adalah kunci untuk membebaskanmu, tapi juga bisa menjadi petaka jika jatuh ke tangan yang salah." Saat Arif membuka amplop itu, aku melihat sejumlah foto dan dokumen yang menguak rahasia lama, pertemuan rahasia, transaksi mencurigakan, dan nama-nama yang tak asing lagi. Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar dari balik pintu. Seorang wanita muda dengan mata dingin dan ekspresi serius muncul, mengenakan jaket kulit hitam dan sepatu boots tinggi. "Aku sudah lama menunggu kalian," katanya dingin. "Aku mengenalinya. Nia, wanita misterius yang muncul di kamar penginapan kami." Arif menatapnya dengan tegas. "Apa yang kamu inginkan?" Nia tersenyum sinis. "Aku di sini untuk memastikan kamu tetap dalam kendali kami, Arif. Jangan coba-coba melarikan diri." Aku merasakan detak jantungku meningkat dan tangan Arif semakin erat menggenggam tanganku. Pria parubaya itu berdiri menghadang Nia. "Ini bukan tempat untuk pertarungan, Nia. Kalau kamu ingin sesuatu, bicaralah." Ketegangan memenuhi udara, seolah waktu berhenti sejenak. Aku tahu malam ini adalah titik balik. Babak baru dalam hidup kami yang penuh dengan bahaya dan pilihan sulit. Apakah kami mampu melewati badai yang mengancam ini? Atau akankah masa lalu merenggut semua yang telah kami bangun bersama? Jawaban itu masih tersembunyi dalam kegelapan, menunggu untuk diungkap di episode berikutnya. Aku berdiri di sudut gudang yang remang-remang, mengenakan blouse sutra berwarna krem yang lembut menyentuh kulit, dipadukan rok batik dengan motif parang coklat yang anggun membelit pinggangku. Sepatu hak rendah coklat yang nyaman kugunakan agar aku bisa bergerak cepat jika diperlukan. Suara napas kami bergema di ruangan sunyi, penuh ketegangan yang hampir memecah keheningan. Pria parubaya itu, Pak Hasan, menatap Nia dengan mata tajam, sementara Arif berdiri di sisiku, wajahnya penuh tekad. "Nia, sudah cukup permainan ini," katanya tegas. "Aku ingin keluar dari masa lalu itu dan membangun hidup baru." Nia tersenyum sinis. "Kamu pikir mudah lepas dari kami? Kami punya cara untuk membuatmu tetap terikat." Aku merasakan tangan Arif menggenggam tanganku erat, memberi kekuatan. Aku tahu kami berdiri di ambang bahaya besar, tapi aku tak akan mundur. Pak Hasan melangkah maju, suaranya berat. "Kalau kamu benar-benar ingin bebas, harus siap bayar harga." Tiba-tiba suara siren memecah keheningan. Lampu merah dan biru dari mobil polisi menyinari jendela gudang. Ketegangan berubah menjadi panik. "Nia, kita harus pergi sekarang," teriak Pak Hasan. Nia menatap kami dengan tatapan dingin. "Ini belum selesai, Arif. Aku akan kembali." Dia melesat keluar, diikuti oleh Pak Hasan. Arif menatapku, wajahnya penuh kecemasan. "Kita harus pergi juga, Sari. Ini belum aman," katanya sambil menggenggam tanganku. Kami berlari keluar, menembus malam yang dingin dan kabut tipis yang mulai menyelimuti kota kecil itu. Angin pantai membawa aroma garam dan janji bahaya yang belum usai. Sesampainya di penginapan, aku duduk di tepi ranjang, mengenakan piyama katun putih yang lembut, rambut kusut dan wajah lelah tapi penuh tekad. Arif duduk di sebelahku, memegang tanganku erat. "Kamu tahu," katanya pelan, "kadang hidup seperti foto yang buram. Kita harus sabar menunggu fokusnya muncul." Aku tersenyum lemah. "Kalau begitu, aku akan jadi fotografer yang paling sabar." Kami tertawa kecil, tapi di balik tawa itu ada janji untuk bertahan bersama, melewati semua badai. Namun, malam itu aku tak bisa tidur.
Bayangan Nia dan ancaman masa lalu terus menghantui pikiranku. Aku membuka jendela, membiarkan angin malam menyentuh wajahku, berharap membawa jawaban dan ketenangan. Di kejauhan, suara ombak dan derap langkah misterius terdengar. Aku merasa kisah kami belum berakhir. Ada sesuatu yang tersembunyi, menunggu untuk ditemukan. Dan aku tahu perjalanan ini akan membawa kami ke ujung yang tak terduga. Apa yang menanti di balik kabut malam? Siapakah sosok bayangan yang selalu mengikuti kami? Jawaban itu akan terungkap di babak berikutnya, di mana cinta dan keberanian diuji sampai batas terakhir. Pagi yang basah oleh embun menyambutku di balkon penginapan kecil di Situbondo. Aku mengenakan gamis sutra berwarna hijau pastel yang jatuh lembut mengikuti lekuk tubuhku, dengan sandal tali tipis berwarna coklat muda yang sudah mulai pudar warnanya. Rambutku tergerai bebas, ditiup angin laut yang membawa aroma segar dan sedikit asin. Di tangan, aku menggenggam secangkir kopi hitam pekat yang baru saja diseduh, sambil menatap cakrawala yang mulai cerah. Hatiku masih bergejolak oleh peristiwa malam kemarin, lari dari bahaya, ancaman yang belum usai, dan janji untuk tetap bersama Arif. Arif datang menghampiri, mengenakan kemeja putih lengan panjang yang digulung sampai siku, dan celana chinos coklat. Wajahnya tampak lelah tapi penuh semangat baru. "Sari, aku sudah buat keputusan," katanya serius. Aku menatapnya. "Apa itu?" Dia menarik napas dalam-dalam. "Aku akan pergi ke Jakarta untuk menyelesaikan urusan lama ini sekali dan untuk selamanya. Aku harus menuntaskan semuanya agar kita bisa mulai hidup baru tanpa bayang-bayang." Aku mengangguk, meski perasaan takut dan kehilangan menyelinap di dalam dadaku. "Aku akan mendukungmu, Arif, tapi hati-hati ya." Hari itu kami menghabiskan waktu berjalan-jalan di sekitar kota kecil, menikmati udara segar dan kehangatan matahari yang mulai naik. Aku mengenakan blaus putih dengan lengan 3/4 dan rok batik warna biru tua, dengan sandal kulit coklat yang sudah mulai usang tapi nyaman. Kami duduk di bangku taman, berbicara tentang masa depan yang penuh harapan dan ketidakpastian. Arif bercerita tentang rencananya, tentang keberanian dan penyesalan yang membawanya ke titik ini. Namun, di balik senyum dan kata-kata itu, aku merasakan ada sesuatu yang belum dia ceritakan. Sebuah rahasia yang mungkin akan mengubah segalanya. Malam harinya, saat aku sendirian di kamar, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk tanpa nama pengirim. "Jangan percaya begitu saja. Ada yang lebih besar dari yang kalian tahu." Aku menatap layar dengan jantung berdebar. Siapa yang mengirim pesan itu? Apa maksudnya? Dan apakah Arif tahu tentang ancaman baru ini? Sementara aku bergulat dengan pertanyaan itu, di luar kamar, bayangan samar melintas cepat di lorong gelap. Aku tahu perjalanan kami belum selesai. Ada misteri yang menunggu untuk dipecahkan, dan bahaya yang mengintai di balik senyuman manis dunia. Apa yang akan terjadi ketika rahasia itu terungkap? Apakah kami siap menghadapi kebenaran yang tersembunyi selama ini? Semua itu akan terjawab di episode terakhir, di mana takdir kami diuji hingga batas terakhir. Malam itu, aku berdiri di tepi dermaga kecil di Situbondo, mengenakan gaun merah marun yang membelai lembut kulitku dengan potongan sederhana namun memikat. Rambutku tergerai alami, ditiup angin laut yang membawa aroma garam dan kisah lama. Sepatu hak rendah coklat yang kupergunakan membuat langkahku mantap meski udara malam dingin menusuk. Di tanganku, tergenggam foto lama, gambar Arif dan seorang pria asing dengan latar belakang bangunan tua yang penuh rahasia. Mataku menatap jauh ke cakrawala, tempat lampu kapal nelayan berkelip redup seperti bintang jatuh. Arif datang menghampiri, mengenakan jaket kulit hitam yang membalut tubuhnya dengan gagah, celana jeans gelap dan sepatu boots yang sudah usang tapi kokoh. Wajahnya serius, tapi ada kehangatan di matanya yang membuatku merasa tenang. "Kami sudah selesaikan semuanya," katanya pelan, suaranya seperti bisikan angin malam. Masa lalu itu akhirnya tertutup. Aku tersenyum, menghapus air mata yang tak kusadari mengalir. "Kita bisa mulai hidup baru sekarang, Arif." Dia menggenggam tanganku dan kami berjalan menyusuri dermaga, langkah kami seirama dengan deru ombak yang menerpa pantai. Namun, di balik senyum itu, aku tahu cerita kami belum benar-benar berakhir. Sebuah surat tanpa alamat baru saja kuterima, berisi satu kalimat misterius.
Hati-hati dengan bayangan yang masih mengintai. Aku menatap Arif dan dia mengangguk pelan. Ini bukan akhir, tapi awal dari bab lain. Lampu kota kecil itu berkelip-kelip di kejauhan, dan kami tahu bahwa perjalanan kami akan terus berlanjut, penuh misteri dan tantangan baru yang menunggu untuk dihadapi. Cinta kami diuji oleh waktu, rahasia, dan keberanian untuk percaya. Dan di balik gelap malam Situbondo, sebuah rahasia lebih besar masih menunggu untuk diungkap. Apakah kamu bisa menghadapi Nyaris? Hanya waktu yang akan menjawab. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.